Pasal ke-57. Maka datanglah si iblis itu, si celaka itu, di mana tiap makhluk mengadukan dia dengan penuh penghinaan. Orang-orang kafir diadili. Maka datanglah si celaka itu, di mana tiap makhluk mengadukan dia dengan penuh penghinaan. Di saat itu Allah memanggil malaikat Mikail untuk memukul dia dengan pedang Allah 100.000 kali. Dan tiap pukulan yang dipukulkan kepada setan itu seberat 10 kali neraka. Dan pukulan pertama itu akan melemparkan dia ke suatu jurang neraka. Kemudian malaikat memanggil pengikut-pengikutnya, dan mereka dihina serta diadukan oleh orang-orang seperti dia. Maka di saat itu malaikat Mikail memukul mereka dengan perintah Allah, sebagian dengan 100 pukulan, sebagian dengan 50, sebagian dengan 20, sebagian dengan 10, dan sebagian dengan 5 pukulan. Kemudian terjerumuslah mereka ke neraka, karena Allah telah memfirmankan kepada mereka, "Sesungguhnya neraka itu tempat tinggalmu, wahai kalian yang terkutuk." Setelah itu dipanggillah untuk diadili semua orang kafir dan mereka yang terkutuk. Maka berdirilah sebagai saksi di hadapan Allah setiap makhluk yang lebih rendah dari manusia menentang mereka. Betapa mereka telah berkhidmat kepada manusia-manusia itu, dan bagaimanakah mereka itu durhaka kepada Allah dan makhluknya. Lalu berdirilah masing-masing dari nabi-nabi itu menjadi saksi atas mereka. Maka Allah menjatuhkan atas mereka putusan untuk dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa tiada sepatah kata atau pikiran jahat yang tidak dibalas pada hari yang menakutkan itu. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa sehelai baju dari bulu domba akan bersinar seperti matahari, dan tiap seekor kutu pada seseorang karena cinta kepada Allah akan berbalik menjadi mutiara. Para kaum miskin yang telah berbakti kepada Allah dengan kerendahan hati yang sesungguhnya, dia berhak 3 dan 4 kali lipat. Karena mereka itu di dunia ini tidak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi, karenanya akan terhapuslah dari mereka banyak dosa. Dan mereka pada hari itu tidak sampai terpaksa untuk mengajukan perhitungan tentang bagaimana mereka membelanjakan kekayaan duniawi mereka. Bahkan mereka diberi ganjaran karena kesabaran dan kemiskinan mereka. Sungguh kukatakan kepadamu bahwa jikalau dunia ini penduduknya mengetahui akan hal itu, maka dia akan mengutamakan baju bulu domba daripada sutra dan kutu daripada emas, dan mengutamakan puasa daripada jamuan-jamuan makan. Maka apabila selesai perhitungan itu seluruhnya, berfirman Allah kepada Rasul-Nya, "Lihatlah wahai Khalilku, betapa besarnya kejahatan mereka. Karena aku pencipta mereka itu telah menundukkan semua makhluk untuk membantu mereka, tetapi mereka meremehkan aku dalam segala sesuatu. Jika demikian, maka seadil-adilnya jika aku tidak mengasihani mereka." Maka menjawablah Rasulullah, "Benar wahai Allah Tuhan kami yang maha mulia, sesungguhnya tidak seorang pun dari para khalilmu dan hamba-hambamu untuk memohonkan daripadamu rahmat kepada mereka. Dan sesungguhnya aku hambamu sebelum semua orang memohonkan diadilinya mereka." Lalu setelah ia mengatakan uraian itu, berteriaklah untuk menentang mereka para malaikat, nabi-nabi, beserta kaum pilihan Allah seluruhnya. Dan mengapakah kukatakan kaum pilihan itu? Karena sesungguhnya kukatakan kepadamu bahwa sampai binatang-binatang kecil, lalat, batu-batu, dan pasir pun pada meneriakkan dan memohon agar diadilinya kaum durjana. Pada waktu itu Allah mengembalikan semua makhluk hidup yang lebih rendah dari manusia menjadi tanah lagi. Kemudian dia menyuruh untuk digiring ke neraka semua manusia durjana yang melihat sekali lagi di tengah perjalanan mereka itu tanah yang anjing, kuda, dan lain-lain binatang najis kembali kepadanya. Dan di saat itu mereka berkata, "Wahai Tuhan Allah, kembalikan juga kami menjadi tanah pula." Akan tetapi permohonan mereka itu ditolak.
Pasal ke-58. Apakah yang dimaksud daripada pedangnya Mikail itu seperti 10 neraka? Dan pada waktu Yesus menguraikan itu, maka menangislah para murid dengan pedihnya. Yesus pun banyak mengalirkan air mata. Lalu setelah Yahya menangis, ia bertanya, "Ya Guru, kami ingin mengetahui tentang 2 perkara. Yang pertama, bagaimanakah mungkin Rasul Allah yang penuh dengan kasih itu tidak mengasihani orang-orang terkutuk pada hari itu, sedang mereka dengan dia adalah tercipta dari satu tanah? Dan yang kedua, apakah yang dimaksud daripada beratnya pedang Mikail itu seperti 10 neraka?" Yesus menjawab, "Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Daud? Bagaimana seorang yang bakti tertawa karena binasanya orang-orang berdosa, sehingga ia mengejek-ngejek orang yang berdosa dengan kalimat-kalimat ini. Saya telah melihat seorang yang bersandar pada kekuatan dan kekayaannya itu, lalu ia lupa kepada Allah. Maka sungguh kukatakan kepadamu, bahwa Ibrahim kelak akan mengejek ayahnya dan Adam terhadap orang-orang terkutuk semuanya. Dan hal itu akan terjadi karena manusia-manusia terpilih itu akan bangkit sempurna dan bersatu dengan Allah, sehingga tidak pernah melintas di akal mereka sekecil-kecilnya pikiran yang bertentangan dengan keadilannya. Dari itu, masing-masing akan memohon agar diadilinya mereka, betapa lagi Rasul Allah. Demi Allah yang aku berdiri di hadiratnya dan sambil aku menangis sekarang ini, demi kasihan kepada bangsa manusia, aku pasti memohon keadilan di hari itu, tanpa belas kasihan terhadap mereka yang meremehkan uraian-uraianku, apalagi mereka yang menajiskan Injilku." Pasal ke-59. Neraka itu satu dan baginya ada 7 tingkat. Wahai murid-muridku, sesungguhnya neraka itu adalah satu dan di dalamnya disiksa manusia-manusia terkutuk itu buat selama-lamanya. Namun baginya ada 7 tingkat atau lapisan, yang satu lebih dalam dari yang lain. Dan barang siapa pergi ke tingkat yang paling dalam, maka ia akan ditimpa siksaan yang amat sangat. Begitu juga uraianku tentang pedang malaikat Mikail itu adalah benar. Karena barang siapa yang tidak melakukan sesuatu melainkan satu dosa, maka dia layak mendapatkan 1 neraka. Dan barang siapa yang melakukan 2 dosa, maka ia layak mendapatkan 2 neraka. Dari sebab itu, orang-orang terkutuk yang berada dalam 1 neraka merasakan pembalasan seakan-akan mereka dalam 10 atau 100 bahkan 1000 neraka. Dan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu akan menjadikan iblis itu dengan kekuasaan dan keadilannya merasakan siksaan yang seakan-akan ia dalam 1000 neraka, sedang yang lain masing-masing menurut kadar dosanya. Ketika itu Petrus mengatakan, "Ya Guru, sungguh keadilan Allah itu benar, dan engkau hari ini telah menjadi iba karena uraian-uraian itu. Dari sebab itu, kami memohon daripadamu untuk beristirahat, dan besok beritahulah kami tentang benda apa yang menyerupai mereka." Yesus menjawab, "Ya Petrus, engkau mengatakan kepadaku untuk beristirahat, sedang engkau Petrus tidak mengetahui apa yang kau katakan. Jika tidak, niscaya engkau tidak berbicara demikian itu. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa istirahat di alam ini adalah racunnya takwa dan api yang memakan segala yang baik. Lupakah kamu betapa Nabi Allah Sulaiman dan seluruh nabi-nabi telah mengecam kemalasan? Benar apa yang dikatakan, si pemalas itu tidak bercocok tanam karena ia takut dingin di musim dingin. Dari itu dia mengemis di musim panas. Dari itu ia berkata, sebarang yang dapat dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah tanpa istirahat. Dan apa yang diucapkan oleh Ayub sebakti-bakti Khalil Allah itu, sebagaimana burung itu dilahirkan untuk terbang, begitu juga manusia ini dilahirkan untuk beramal. Sebenarnya aku katakan kepadamu, bahwa aku membenci istirahat itu lebih dari segala sesuatu.